Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Hidup ini bukan untuk mendapik dada. Lepaskanlah sekalian ilusi minda di hati, baru bisa merasa hidup sejati. Siapa kita? Jangan takut, jangan ragu. Selagi kamu masih menanggung beban ilusi hidup dan mati, kamu tidak bisa berani memberi jawabannya. Hidup yang sejati tidak bisa bercampur baur dengan kenistaan dan dunianya. Walaupun sorban dan janggutnya putih lagi mulus, yang disangkanya musibah sebenarnya rahmat, yang disangkanya Tuhan sebenarnya iblis, yang disangkanya baik sebenarnya buruk, yang disangkanya bersih sebenarnya nista. Begitulah sebuah ilusi kehidupan, ciptaan Zat yang Maha Agung. Tawakal adalah perbuatan hati, sedangkan tauhid adalah ucapan hati. Barang siapa mengetahui hakikat tauhid, pastinya akan gugurnya pertanyaan mengapa dan bagaimana. Hakikat kedekatan kepada Allah adalah hilangnya rasa pada sesuatu dari hatinya, terganti ketundukan nurani kepadanya. Dan apabila kamu telah mengenal diri, tiada lagi persoalan, karena kita ini adalah seorang hamba yang hina. Sebab itulah harus ada penyerahan hamba kepada tuannya. Disinilah awal mula bimbingannya, yang dia sendiri yang akan membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Dalam surat Al-Fatihah ayat 4 dan 5 adalah kuncinya. Di dalam sholat itu sendiri ada rahasianya, di mana kita berkata-kata dengan Allah, memujinya, bertasbih dan bermunajat dengannya. Segala-galanya termaktub apabila seseorang mendirikan sholat. Segala rukun iman dan Islam dizahirkan melalui perbuatan dan hatinya. Dapatkah Allah dikenal dengan nyata dan terang? Jikalau dapat, bagaimanakah caranya? Ya, inilah yang perlu diperjelas, khususnya bagi seorang salik para pencari Tuhannya. Al-Quran telah memberikan panduan kepada kita tentang Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Ia tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran kita, tidak dapat dibayangkan, dan tiada sesuatu apapun yang menyerupai dirinya. Di samping itu, Allah juga menegaskan bahwa Dia Maha meliputi. Tapi sayangnya, banyak sekali salik yang keliru, bahwa mereka beranggapan Allah itu tidak dapat dilihat. Ini memang menjadi persoalan yang rumit jikalau kita hanya memakai akal pikiran semata. Sedangkan Al-Quran sendiri telah menyatakan Allah itu tidak dapat dijangkau dengan akal pikiran kita yang sifatnya baharu. Makanya saya seringkali mengatakan, jikalau kamu mau mengenalnya,
janganlah menggunakan akal pikiranmu, karena ia tidak akan menyampaikan kamu kepadanya. Lanjut, dapatkah dia dilihat dengan nyata dan terang? Bagi saya sendiri, sudah pasti bisa. Karena seorang sufi terkenal, Hasan al-Banna, telah menyatakan, "Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku kenal." Hal ini bermakna bahwa beliau kenal kepada Tuhannya. Kalau kenal, pasti beliau melihatnya. Karena kenal dengan melihat itu pastinya beriringan. Memang benar, Allah tidak dapat dilihat dengan mata zahir kita. Tetapi melihat Allah itu dengan mata hati kita. Bukankah kita ini dua dalam satu? Maksudnya zahir dan batin. Yang zahir tidak dapat melihat, pasti. Tetapi yang batin dapat melihatnya. Jadi, apabila ada orang yang menyatakan dia tidak dapat dilihatnya, ini bermakna bahwa mereka hanya kenal diri yang zahir saja dan tidak mengenal diri mereka yang batin. Yang model begini, alangkah ruginya. Allah dapat dikenal dengan mata hati dan dengan mempelajari sifat-sifatnya. Hanya dengan jalan inilah kita dapat mengenal dan melihat Allah dengan nyata dan terang, yaitu dengan pandangan mata hati. Melihatnya dengan nyata dan terang adalah dengan merasakan kehadirannya tanpa ragu lagi. Inilah yang dikatakan ilmu rasa. Hanya yang merasa, yang mengenal dan melihatnya dengan nyata dan terang, mengalami kesatuan yang melarutkan keseluruhan dirinya di dalam lautan zat Allah yang maha meliputi. Sungguh menginsafkan rohani, berzikir dengan makrifat, mengalunkan kata dari hati yang suci, meniup kesahduan tenggelam di dalam rasa. Saudaraku, sang sejati, hakikat kesucian sesuatu benda misalnya, mestilah dengan benda itu sendiri. Ia tidak bisa bercampur dengan benda-benda yang lain. Begitupun dengan hakikat kesucian gula adalah dengan gula itu sendiri. Ia juga tidak bisa dicampur dengan benda-benda yang lain. Apalagi hakikat kesucian antara kita dengan Dia, dengan yang maha segalanya. Makanya kata para arifin billah, barang siapa mengenal dirinya, maka mereka mengenal akan Tuhannya. Tatkala mereka memandang ke sekelilingnya atau di luar dari dirinya, apa yang dilihatnya adalah dirinya juga. Karena bagi mereka, alam dan dirinya esa adanya. Jikalau sekalian alam dan dirinya telah esa, niscaya yang dilihatnya adalah dirinya sendiri. Seperti sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ra'aitu Rabbi bi aini Rabbi." Kulihat Tuhanku dengan mata Tuhanku. Ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Kulihat Tuhanku dengan Tuhanku. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhanku. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan juga yang batin. Tidak ada yang lain selain daripada Dia. Tiada yang melihat Dia kecuali Dia. Sekianlah, mudah-mudahan video ini
dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.